Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah mitokondria dan aerob anaerob. Perkenalkan, nama saya Ridho Septianuli, kelas B, 1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dengan dosen pembimbing Syarif Hidayat, SPD, OR, MOR. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trisfosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Pengertian respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Sedangkan respirasi aerob adalah proses respirasi yang memerlukan oksigen atau O2. Secara umum, pengertian respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan bantuan oksigen. Pengertian mitokondria. Mitokondria adalah mito atau banang kondrion granula atau butiran, sehingga dapat diartikan sebagai organela dengan rangkaian butir-butir yang seperti benang. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel makhluk hidup. Secara garis besar, tahap respirasi pada tumbuhan dan hewan melewati jalur yang sama, yang dikenal sebagai daur atau siklus Krebs. Mitokondria kerap disebut sebagai pembangkit energi bagi sel karena mitokondria yang paling banyak menghasilkan energi ATP untuk sel. Mitokondria berisi sejumlah enzim dan protein yang membantu proses karbohidrat dan lemak yang diperoleh dari makanan yang kita makan. Untuk melepaskan energi, mitokondria terdiri dari 1. Membran luar yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dengan sitoplasma. 2. Membran dalam yang berkeluk-keluk atau krista berfungsi untuk memperluas permukaan dan untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Ruang antar membran dalam dan luar berfungsi untuk oksigen, asam lemak, dan katabolisme asetil koenzim. 4. Matriks mitokondria merupakan sebuah ruang yang dikelilingi oleh membran dalam yang berguna sebagai tempat oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koenzim. Struktur mitokondria. Setiap mitokondria mengandung membran luar dan membran dalam. Membran luar menutupi mitokondria dan bertindak sebagai batas luar. Membran dalam berlekuk-lekuk atau mengalami vaginasi dan disebut krista. Pada beberapa sel seperti sel hati mamalia, krista sangat panjang dan memotong sepanjang diameter mitokondria. Pada sel tumbuhan, krista lebih berbentuk tubular. Kelipatan membran dalam ini tujuan untuk memperluas permukaan membran yang penting untuk respirasi aerob. Membran mitokondria membagi organel ini menjadi 2 kompartemen. Yang pertama adalah matriks yang berada di tengah dan ruang antar membran yang terdapat antara membran luar dan membran dalam. Matriks berbentuk gel dengan kandungan protein lebih dari 500 gram mililiter. Memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya sel otot jantung, jumlah dan bentuk mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap sel. Mitokondria berbentuk elips dengan diameter 0,5 UM dan panjang 0,5 sampai 1,0 UM. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar dan membran dalam. Ruang antar membran dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Membran memiliki lipid membran bilayer ganda. Membran luar, sistem membran dalam kompleks. Di antara kedua membran terdapat ruang intermembran. Matriks berisi protein terlarut berbentuk seperti gel. Matriks mitokondria mengandung ribosom, enzim, DNA sirkular, mengandung enzim untuk mengubah pirufat asetil CoA.
Membran mitokondria membagi organel ini menjadi dua kompartemen. Yang pertama adalah matriks yang berada di tengah dan ruang kompartemen yang terdapat antara membran luar dan membran dalam. Matriks berbentuk gel dengan kandungan protein lebih dari 500 gram. Pengertian respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan, yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi yang disimpan dalam bentuk kimiawi yang dikenal dengan kode ATP. Energi ATP digunakan oleh sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak, transportasi, reproduksi, dan kegiatan yang lainnya. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob memerlukan oksigen, prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah yang besar yakni 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya. Berlangsung di dalam sitoplasma, tujuannya untuk mengurangi senyawa organik. Hasil airnya berupa energi tapi dalam jumlah yang sedikit yakni 2 ATP. Fungsi mitokondria bagi makhluk hidup. 1. Menghasilkan energi. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yang pertama yaitu menghasilkan energi. Mitokondria akan mengubah energi kimia dalam makanan menjadi energi yang mudah digunakan oleh sel tubuh atau disebut dengan fosforilasi oksidatif. Dalam proses fosforilasi oksidatif ini akan dihasilkan adenosine trifosfat ATP yang merupakan satu molekuler yang memberikan energi untuk proses metabolisme. Siklus dalam menghasilkan ATP oleh mitokondria ini disebut dengan siklus Krebs. Dalam siklus Krebs akan menghasilkan zat kimia yang disebut NADH. Zat inilah yang digunakan oleh enzim untuk menghasilkan ATP di dalam molekul ATP. Terdapat simpanan energi dalam bentuk ikatan kimia. 2. Mengontrol kematian sel. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup selanjutnya yaitu mengontrol kematian sel atau apoptosis. Sel yang sudah rusak atau tua akan dihancurkan atau dibuang, dan mitokondria yang bertugas untuk mengontrolnya dalam mengontrol kematian sel. Mitokondria akan menghasilkan sitokrom C. Zat ini akan mengaktifkan suatu enzim yaitu caspase yang akan menghancurkan sel dalam proses apoptosis. Sel-sel mati yang dihancurkan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sel normal dalam jaringan agar membuat tubuh berfungsi dengan normal. 3. Menyiapkan kalsium. Mitokondria juga memiliki peranan dan fungsi untuk menyiapkan kalsium. Mitokondria akan menyerap ion-ion kalsium dan menyimpannya hingga dibutuhkan. Kalsium itu sendiri merupakan unsur terpenting dalam proses seluler tubuh. Tidak hanya itu, kalsium juga memiliki peranan penting dalam proses pembentukan darah, pembentukan sel tulang, fungsi otot, dan juga proses pembuahan. Pelepasan kalsium ke dalam sel juga akan menstimulasi sel endokrin dan sel saraf yang menghasilkan neurotransmitter. Karena fungsi kalsium yang penting inilah membuat mitokondria memiliki peran penting bagi tubuh. 4. Menghasilkan panas. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup dan terakhir yaitu menghasilkan panas. Pada saat Anda kedinginan, maka mitokondria akan menghasilkan panas yang berasal dari lemak coklat agar Anda tidak menggigil. Proses ini disebut juga sebagai kebocoran proton. Lemak ini merupakan jaringan lemak yang digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan panas. Lemak coklat paling banyak terdapat pada bayi karena sangat rentan terhadap udara dingin. Akan tetapi, dengan bertambahnya usia, maka jumlah lemak coklat juga akan semakin berkurang. Fungsi respirasi anaerob. Respirasi merupakan proses dari energi yang tersimpan dari bahan bakar diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Pada umumnya, energi yang dapat tersimpan di dalam ikatan molekul gula atau lemak berfungsi sebagai membuat ATP dengan cara mengambil elektron dari molekul bahan bakar lalu menggunakannya untuk menggerakkan rantai transport elektron. 1. Aerob obligat. Jenis ini merupakan suatu organisme yang mana tidak bisa bertahan tanpa adanya oksigen. 2. Anaerob obligat, yang merupakan juga suatu organisme yang tidak mampu bertahan hidup tanpa oksigen. Organisme aerotoleran, organisme yang dapat hidup di oksigen tetapi tidak menggunakannya untuk tumbuh.
3. Aerob fakultatif. Organisme yang dapat menggunakan oksigen untuk tumbuh tetapi juga dapat melakukan respirasi anaerob. Fungsi respirasi aerob menghasilkan ATP untuk kemudian digunakan untuk memberikan daya pada fungsi penopang kehidupan lainnya, seperti aksi pompa natrium, kalium yang memungkinkan kita untuk bergerak, berpikir, dan merasakan dunia di sekitar kita. Aksi banyak enzim dan aksi protein yang tak terhitung jumlahnya yang menopang kehidupan. Oke, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.